Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sahabat, kembali lagi dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai hukum mim dan nun bertasydid. Setiap huruf nun dan mim yang bertasydid baik dibaca dalam keadaan wasol atau lanjut ataupun waqaf atau berhenti, maka wajib kita baca dengan gunnah secara sempurna. Gunnah secara sempurna dan ditahan 2 harokat sampai dengan 3 harokat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan nun atau mim yang bertasydid, baik di tengah ayat ataupun di akhir ayat, ini wajib kita baca dengan gunnah secara sempurna. Gunnah secara sempurna dan ditahan 2 harokat sampai dengan 3 harokat. Jadi wajib dibaca dengan gunnah. Sahabat, sebelum kita lanjutkan, kita perlu mengetahui dulu apa itu gunnah. Gunnah secara bahasa artinya adalah dengung. Ini secara bahasa. Dan menurut istilah tajwid, gunnah artinya suara dengung yang keluar dari rongga hidung yang selalu menyertai saat penyebutan huruf nun dan mim. Jadi gunnah artinya adalah dengung, dan dengung artinya suara merdu yang keluar dari hidung. Ini gunnah. Jadi kita bisa buktikan dengan ketika kita menyebut huruf nun atau mim yang bertasydid, kita menekan hidung kita, maka hurufnya ini terputus. Seperti mim, mim, mim. Ini terputus. Atau an, ini terputus. Kemudian kita berikan contoh nun atau mim saat wasol ketika di tengah ayat atau ketika lanjut. Kemudian kita berikan contoh di dalam surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa. Jadi nun tasydidnya di sini ditahan 2 harokat, 2 sampai dengan 3 harokat. Jadi tidak boleh kurang dari 2 harokat. Wan-nazi'ati gharqa, tidak boleh di bawahnya 2 harokat. Seperti wan-nazi'ati gharqa, wan-nazi'ati gharqa. Ini tidak boleh. Tapi ditahan 2 harokat sampai 3 harokat. Jadi ahli qiraat mengatakan harokat di sini sama seperti 2 ketukan atau 2 lipatan tangan. Ini yang mana kita mau pakai, lipatan tangan atau ketukan. Jadi 2 harokat di sini seperti 2 lipatan tangan atau 2 ketukan. Kemudian di dalam surah Al-Ghasyiyah, summa inna alaina hisabahum, summa jadi ditahan 2 harokat. Summa inna alaina hisabahum, tidak boleh di bawah 2 harokat. Summa inna alaina hisabahum, summa inna ini tidak boleh. Ini cara baca yang salah. Jadi ketika kita menemukan nun bertasydid ataupun mim yang bertasydid, ini ditahan 2 harokat sampai 3 harokat. Summa inna alaina hisabahum. Jadi banyak ya kita temukan baca
bacaan ketika dia menemukan nun yang bertasydid atau mim bertasydid, dia tidak menahannya. Seperti surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini sering sekali kita dengar bacaan seperti ini. Malikin nas. Tapi di sini cara membacanya ditahan 2 harokat. Malikin nas, ilahin nas. Ketika kita menemukan nun bertasydid ataupun mim bertasydid, ini kita tahan 2 harokat sampai dengan 3 harokat. Kemudian kita berikan contoh ketika huruf nun dan mim bertasydid di akhir ayat atau waqaf. Ini wajib juga kita baca dengan gunnah secara sempurna. Jadi nun tasydid, mim tasydid ketika wasol atau ketika lanjut di tengah ayat, ini sempurna gunnahnya dibaca 2 harokat, sempurna dibaca gunnah. Kalau dia di waqaf di akhir ayat, ini juga disempurnakan gunnahnya. Disempurnakan gunnahnya, ditahan 2 sampai dengan 3 harokat. Jadi sama ketika wasol maupun dia waqaf. Kita berikan contoh seperti di surah Ar-Rahman, insu wala jan. Nunnya itu ditahan. Nunnya ditahan 2 sampai 3. Insu wala jan. 2 sampai 3 harokat. Jadi tidak boleh dibaca 1 harokat ya. Insu wala jan. Ini 1 saja, tidak boleh. Tapi dibaca 2 sampai 3. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat 58, junahum ba'dahun, junahum ba'dahun. Nah, nunnya ini ditahan 2 harokat. Tidak boleh di bawah 2. Junahum ba'dahun. Ini sering kita dengar ya, ini tidak boleh. Junahum ba'dahun. Nah, ini cara baca yang salah, tetapi ditahan 2 harokat. Junahum ba'dahun. Kemudian di dalam surah An-Nur ayat 60, khairul lahun, khairul lahun. Jadi nun tasydidnya di sini ditahan 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan, atau ahli qiraat mengatakan 2 lipatan tangan. Khairul lahun. Tidak boleh di bawah 2. Khairul lahun, khairul lahun. Ini tidak boleh. Jadi ketika kita menemukan nun atau mim yang bertasydid, maka kita sempurnakan gunnahnya. Ketika kita menemukan nun atau mim yang bertasydid, kita sempurnakan gunnahnya dan ditahan 2 harokat sampai dengan 3 harokat. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita menemukan mim atau nun yang bertasydid, ini menandakan bahwa mimnya itu ada 2 atau nunnya ada 2. Kalau mim bertasydid itu menandakan bahwa mimnya ada 2. Mim pertama adalah mim sukun, yang kedua mim hidup atau mim yang berharokat, baik dia berharokat fathah, kasroh ataupun dhamma. Seperti summa. Jadi di sini huruf pertama adalah huruf sa, yang kedua mim, ini mimnya mim tasydid atau mim mati. Huruf yang ketiga mim yang berharokat.
Di sini berharokat fathah. Summa huruf pertama sa, yang kedua mim sukun, yang ketiga mim berharokat fathah. Kemudian nun tasydid. Inna. Nah ini nunnya di sini ini dua. Jadi kalau dia tasydid berarti nunnya ada dua. Huruf yang pertama adalah huruf hamzah, yang kedua nun, ini nunnya nun sukun, yang ketiga nun berharokat fathah. Inna. Jadi ketika kita menemukan mim bertasydid ataupun nun bertasydid, ini menandakan bahwa mimnya itu ada dua atau nunnya ini ada dua. Alhamdulillah sahabat, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kefahaman. Kemudian di video kita selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum mad tabi'i. Bagaimana tata cara membaca ketika mendapatkan mad tabi'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.